binatang-binatang yang biasanya ditunggangi oleh jin itu di kalangan reptil. Reptil. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngobrol Mistis. Nah, kali ini kita mau bahas soal binatang-binatang yang menunggangi jin, atau bisa jadi binatang-binatang yang menandakan kehadiran suatu jin ya. Nah, gitu. Makanya saya bawa binatang di sini sekarang. Kita akan membahas soal binatang. Nah, menurut Aa gimana nih kalau misalnya binatang-binatang, banyak mungkinnya jenis-jenis binatang di dunia, tapi apakah semuanya bisa jadi gitu? Bisa jadi ada beberapa sih memang yang biasanya dijadikan tunggangan oleh beberapa jin. Nah, ada beberapa. Jadi sebelum kita lanjut soal ngobrolin binatang-binatang yang berhubungan dengan jin, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Ngobrol Mistis. Nah, nih pertama, jadi ini ngobrolin soal binatang-binatang yang pertama yang menunggangi jin ya. Kebanyakan binatang seperti apa sih, A? Jadi memang biasanya yang udah saya temuin nih, binatang-binatang yang biasanya ditunggangi oleh jin itu di kalangan reptil. Nah, di YouTube pun kan kita kemarin-kemarin sempat lihat tuh di rumahnya si Kang Panji kan. Kang Panji Petualang kan terkenal tuh. Kang Panji itu kan ya reptil semua kan. Sampai di salah satu rumahnya yang Black House itu ada sosok pocong, ada kuntilanak. Nah, kalian bisa cek di YouTube-nya sampai si makhluk gaibnya itu bisa menyalakan motor sendiri. Wah, ngeri juga. Nah itu, jadi memang sepengalaman saya, hewan atau binatang reptil ini khususnya yang memang biasanya ditunggangi oleh bangsa-bangsa jin. Yang biasa itu sosoknya ya ular, cicak. Makanya ada anjurannya di kita, di umat muslim, membunuh cicak itu mendapatkan pahala. Karena berkaitan dengan dulu sewaktu Nabi Muhammad bersembunyi di Gua Hiro. Yang dikejar-kejar sama kaum jahiliyah, cicak bunyi gitu. Itu yang menandakan bahwa di dalam atau di suatu tempat itu ada seseorang gitu. Makanya disunahkan membunuh cicak gitu. Gitu. Nah, selain ular sama cicak, ya binatang reptil kan banyak. Terus pernah pengalaman kita juga yang waktu di Cimahi itu gitu. Iya. Yang si ibunya itu kena hampir kena santet. Itu tiba-tiba ada apa? Kalau orang Sunda punya congcorang. Ada congcorang itu. Kalau apa ya? Kalau bahasa Indonesianya belalang sembah. Iya. Itu kan sebelum kita datang ke sana, si ibunya pun udah ngerasa mual-mual kan. Kita datang ke sana, kita langsung ruqyah. Selesai ruqyah, di depan rumahnya ada. Itu dari depan, dari dalam mau keluar. Ya, dari dalam mau keluar, ada di daun pintu itu kan. Di mau diambil, kabur, yang akhirnya alhamdulillahnya si ibunya sembuh. Nah, di situ kita bisa ambil pelajaran kan bahwa si belalang itu pun bisa jadi salah satu binatang yang ditunggangi oleh jin gitu.
Nah terus kalau misalnya kan banyak banget nih binatang kayak reptil, terus kayak ada tadi belalang itu. Kalau misalnya binatang air bisa nggak sih kira-kira? Bisa sih sebetulnya binatang air pun bisa, cuman sepengalaman saya nih Jo, binatang air itu jatuhnya bukan ditunggangi tapi menyerupai gitu. Menyerupai, oh iya. Menyerupai, jadi para jin ini menyerupai binatang ini yang akhirnya sama percis ya. Contohnya kalau yang hidup di air sininya kan kayak buaya gitu kan. Oh iya. Dan memang sebangsa siluman, sebangsa yang kayak gitu kan memang. Ya kalau siluman bisa jadi apa aja ya. Ya gitu. Jadi ya memang disitulah gitu. Makanya kalau air itu biasanya binatang-binatang air lebih ke penjelmaan lah gitu. Penjelmaan dari jin gitu. Nah terus ada binatang juga yang sebagai penanda sesosok makhluk. Ini kayak misalnya apa ya? Kalau misalnya ini khas banget ya, kalau misalnya kita dengar suara toke, terus ada suara cicak, terus yang paling khas itu kalau misalnya kita dengar suara bangau, katanya bakal ada kuntilanak. Itu bener nggak sih? Sebenarnya nih kalau apa ya, itu mah kan kayak lebih ke pertanda gitu ya. Oh jadi menandakan aja. Menandakan ya? Gitu. Kalau bangau sebetulnya saya belum pernah ngedengar gitu. Karena kan langka juga ya kalau di kita bangau. Bangau tuh atau enggak anak ayam. Kalau misalkan kayak suara anak ayam, suara bebek itu memang biasanya memang itu yang terjadi gitu. Si makhluk itu memang lagi deket lah sama kita gitu. Memang itu yang terjadi biasanya. Cuman kalau perkara toke ini tuh ada dua sudut pandang sebenarnya Jo. Ya. Ada dua sudut. Yang pertama ini memang selalu dijadikan untuk media mistis. Yang kedua, ada beberapa orang termasuk orang zaman dulu yang bilang bahwa toke itu pembawa berkah katanya. Nah cuman selama saya menggeluti ya di dunia seperti ini, memang rata-rata toke itu dijadikan salah satu syarat untuk memenuhi satu hajat tertentu gitu. Sama mirip-mirip kayak ayam cemani lah kayak gitu. Dan nih yang aneh dari toke ini nih, dia tuh jadi kan gini, untuk syarat ini mempunyai ukuran dan berat yang khusus. Harus qualify. Jadi nggak bisa sembarangan. Ketika kita menemukan si toke dengan tipikal yang sama sekali untuk si syarat itu, begitu kita bawa ke beda tempat, atau misalkan kita katakan kita dapat di daerah Garut misalnya, kita bawa ke sini ke daerah Bandung, si toke ini tuh jadi berubah dari segi ukuran, dari segi beratnya gitu. Kayak gitu. Itu biasanya dijadikan salah satu media. Tapi nggak jarang ada orang yang bilang bahwa katanya, kan kalau toke bilang kan ada hitungannya kan. Kadang ya bilangan ini. Kadang 7, kadang 9, katanya itu pembawa berkah. Tapi katanya itu sampai sekarang, sampai detik ini saya belum mendapatkan informasi yang jelas. Iya, informasi yang jelas, literatur yang jelas mengenai suara toke itu gitu. Nah terus gini, kalau misalnya ini kan banyak banget nih binatang yang memang bisa jadi satu media untuk ditunggangi jin, atau jadi media untuk jin itu ada di salah satu tempat nih. Kalau misalnya untuk binatang-binatang yang dipelihara gitu, apa semuanya bisa dijadikan media untuk si jin tersebut, atau misalnya mungkin ada binatang-binatang yang mungkin sebaiknya kita memelihara binatang ini supaya supaya terhindar dari jin, atau misalnya jadi penanda bahwa ada jin yang datang mau berlaku jahat untuk kita gitu. Sebetulnya nggak ada sih binatang yang khusus untuk dipelihara gitu agar kita terhindar dari godaan-godaan jin gitu. Nggak ada sih sebetulnya. Cuman gini, kita berangkat dari
sunnah Rasul. Kan Rasul menyarankan kepada kita ada 3 olahraga kan. 3 olahraga tuh berkuda, memanah, dan berenang. Nah, dari ketiga olahraga ini, berkuda, memanah, dan berenang, ini olahraga yang dianjurkan oleh Rasul. Di antara 3 olahraga ini ada satu binatang yang disebutkan, yaitu berkuda. Nah, berkuda ini adalah salah satu cara yang disunahkan oleh Rasul agar kita senantiasa terjauh dari jin-jin yang mau mengganggu kita gitu. Berarti kalau punya kuda nggak apa-apa ya? Nah, memang makanya kayak banyak pesantren kan, banyak pesantren kayak di Bandung juga banyak yang mulai menerapkan untuk santri-santriwatinya itu berkuda, memanah, dan berenang gitu. Nah, hubungannya dengan dunia sains, kuda ini juga dipakai untuk terapi anak-anak atau orang-orang yang punya gangguan kejiwaan. Berarti bener kalau misalnya menurut Muslim bagus ya pasti bagus juga ya. Pasti bagus gitu. Nah, pengalaman ini terjadi sama teman saya. Anaknya ini DS, Down syndrome. Dia diterapi dari segi medis apa dan segala macamnya itu, bahkan sampai alternatif. Tapi perubahannya tuh nggak signifikan. Sampai suatu ketika si teman saya ini ketemu sama orang yang menyarankan untuk si anaknya ini berkuda. Dilakukanlah, ternyata sembuh. Nah, ternyata setelah buka-buka literatur, ternyata dari hasil ringkikan suara kuda, jin itu pada takut gitu, pada menjauh gitu. Tuh berarti kalau misalnya mampu beli kuda mending ternak kuda aja. Ya gitu. Karena kan memang dari zaman dulu juga, dari zaman Rasul kan kendaraan perangnya kan kuda. Kuda. Gitu. Nah terus gini ya, kan Aju pernah nih, aku masih ingat nih, ada waktu itu, sorry. Waktu itu ada segelintir orang yang mau menyerang lewat mistis, tapi kenanya ke binatang adu loh. Ya. Itu apa memang ngarahnya ke situ dulu, atau misalnya mungkin emang salah sasaran atau gimana gitu, atau karena ada binatang itu makanya ke binatang itu dulu gitu? Kalau saya sih meyakinin itu apa ya? Mungkin itu tuh salah satu bentuk terima kasih binatang itu ke saya kayaknya. Karena kan saya merawat si binatang itu dengan cukup lama. Pasti si binatang itu kan punya rasa juga gitu. Walaupun sebetulnya saya tidak mengerti apa yang dia omongin, apa yang dia sampaikan ke saya gitu. Mahal juga binatangnya. Nah, cuman mungkin itu salah satu bentuk pembelaan dari seekor binatang buat tuannya gitu. Yang akhirnya pada waktu itu sasarannya ke si binatang tersebut gitu sih. Kalau saya mempercayainya seperti itu gitu. Tapi memang ada beberapa anjuran juga yang mengatakan lebih peliharalah di rumah 1 atau 2 ekor binatang gitu kan, untuk terhindar apa dan segala macam gitu. Kayak burung ya? Kayak burung, ikan dan segala macam itu. Mungkin ya bisa jadi gitu. Cuman kalau saya sih karena saya belum menemukan literatur yang pasti tentang itu, makanya saya meyakini bahwa mungkin itu salah satu bentuk pembelaan si binatang tersebut buat saya gitu aja sih. Gitu. Nah kalau kan tadi yang dianjurkan gitu, sekarang yang binatang yang kalau dipelihara tuh justru menimbulkan banyaknya jin, itu jenisnya apa aja gitu? Ya mungkin binatang-binatang yang sering jin serupain aja. Kayak ular Mungkin, terus babi, kayak begitu-begitulah. Yang sering dijadikan media-media gitu, sebaiknya hindarilah gitu. Sebetulnya Islam tidak melarang untuk memelihara binatang asal dirawat dengan betul, dirawat dengan pasti. Karena ketika kita memelihara suatu binatang atau seekor binatang, kan kasihan jadi terkurung, dia tuh nggak bisa cari makan gitu. Sedangkan kalau kita pengurusan yang nggak bener apa dan segala macam kan kasihan juga gitu. Lebih ke kayak gitu sih sebetulnya gitu. Tapi jangan percaya bahwa gara-gara ada binatang ini nih saya jadi selamat, nggak kena
musibah apa dan segala macam, jangan sampai kayak gitu juga. Iya. Itu mah ada memang atas izin Allah aja seperti itu gitu. Nah terus kalau misalnya ini balik lagi ke reptil ya, kalau misalnya dalam suatu rumah katanya kalau cicaknya banyak berarti banyak juga jinnya, itu benar atau enggak sih? Nah makanya yang tadi saya bilang, si cicak ini dulu kan di kisahnya kan Nabi Muhammad kan lagi lagi bersembunyi di satu gua kan. Binatang-binatang yang ada di gua itu termasuk lalat gitu, semut apa dan segala macam, mereka yasa gua tersebut seolah-olah gua tersebut itu tidak ditinggali oleh manusia. Sampai laba-laba juga ya? Sampai laba-laba bikin jaringnya gitu. Nah logikanya ketika si laba-laba membuat jaring berarti itu rumah kan nggak berpenghuni. Tapi padahal, si cicak ya? Padahal sebetulnya Nabi Muhammad itu lagi bersembunyi di situ. Nah tapi si cicak malah bunyi gitu. Cek gitu. Langsung kan yang lagi nyari ini kan ada suara gitu. Berarti kan ada orang gitu. Sekarang kan ketika rumah kosong banyak cicak kan nggak mungkin cicak bunyi. Iya benar juga ya. Di satu rumah banyak cicak, kita ada di dalam pasti bunyi gitu tandanya. Makanya disunahkan ketika kita bertemu cicak harus dibunuh ya, dasarnya itu gitu. Gitu. Jadi nggak ada apa ya, larangan khusus untuk memelihara binatang tertentu ya? Nggak ada sih sebetulnya, asal ya silakan aja dirawat, dipelihara kalau kalian seneng ya, cuman ya tadi asal diurus gitu kan, dijamin makannya dan segala macamnya, dirawat dengan benar-benar gitu, karena sama-sama makhluk Allah juga. Nah ini terus satu lagi nih ya, kan banyak nih ya yang kayak budaya ya, sebenarnya kebudayaan kayak adu ayam atau adu domba, itu yang domba diadu sama ayam yang diadu itu, apakah benar bisa dimasukkan suatu jin gitu biar supaya si binatang tersebut menang terus atau gimana gitu? Kalau itu saya belum pernah nyoba. Kalau untuk disirup satu energi mungkin bisa, tapi kalau misalkan dimasukkan satu sosok kayaknya menurut saya nggak bisa sih. Kalau misalkan ditempelin satu energi mungkin aja bisa gitu. Jadi energinya aja gitu. Energinya aja. Itu ya banyak juga gitu. Ya fenomena yang di masyarakat ya, untuk yang punya ini ayamnya sampai dimandiin kembang, kambing lagi, domba ya, dombanya tuh dimandiin kembang terus dikasih apa itu khusus gitu biar menang gitu, biar nanti ada yang jin yang gitu gimana gitu. Takutnya jadi aneh juga kan, jadi apa ya, kok bisa masuk ke binatang atau enggak gitu. Ya jadi alhamdulillah ini kita dapat pelajaran banget nih soal binatang-binatang ya, yang ternyata binatang apapun sebenarnya bisa ditunggangi. Nah tapi kita juga jangan takut untuk memelihara binatang itu, karena selama binatangnya tersebut bisa dipelihara ya pelihara aja gitu. Jangan sampai kita punya pikiran suzon gitu, ini bakal mendatangkan banyak jin atau gimana gitu. Tapi nggak apa-apa nih kalau misalnya kita melihara ini iguana reptil. Ya mudah-mudahan aja berdoa tetap diminta pertolongan apapun itu ya, tetaplah mintanya mah ke yang kuasa aja, ke Allah, jangan yang lain-lain. Itu paling mantap. Kayaknya udah dulu nih ya. Jadi segitu yang bisa kita kasih tahu soal binatang-binatang yang bisa berpotensi untuk jadi tunggangan satu jin atau jadi penanda bahwa pengundang jin atau adanya jin dari rumah tersebut. Semoga percakapan kita kali ini jadi ilmu buat kalian dan jadi anjuran juga untuk kalian. Nah sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk support kita terus buat kita bisa bikin video yang lain, untuk semangat lagi bikin video dengan cara ya komen juga, di like juga, dan juga di subscribe ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.